Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, apa kabar adik-adik semua? Seperti biasa ya, kakak harap kalian semua, kita semua berada dalam keadaan sehat. Karena apa? Ya, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau tubuhnya sehat, jiwanya kuat, maka kita semua otomatis akan lebih semangat dalam belajar. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keberagaman, menghargai tentang keberagaman. Kalau minggu lalu kita belajar tentang penjumlahan, bilangan ribuan, pada hari ini kita belajar tentang pelajaran PPKN, pelajaran kewarganegaraan, yaitu menghargai perbedaan. Nah, adik-adik, di Indonesia ini banyak sekali keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Banyak sekali macam-macam bahasa, macam-macam suku, macam-macam agama. Nah, ada yang tahu salah satu contoh suku yang ada di Indonesia? Ya mungkin salah satu suku itu juga merupakan suku dari adik-adik semua. Contohnya suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Minang, dan lain masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Terus ada yang tahu lagi contoh keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Minang, ada yang bahasa Ngapak. Nah, masih banyak lagi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, terus ada lagi perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu agama. Ada yang tahu agama apa aja yang ada di Indonesia? Nah, ada 6 agama yang diakui oleh dunia yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah agama Islam. Nah, yang kedua Kristen. Kemudian yang ketiga adalah agama Katolik. Yang keempat agama Buddha. Yang kelima agama Hindu. Terus yang satu lagi apa? Yang satu lagi itu adalah agama Konghucu atau Tionghoa. Ini kepercayaan yang sebagian besar diakui oleh orang-orang dari Cina. Oke. Terus apa sih gunanya kita untuk mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, tujuannya itu agar kita semua dapat menghargai. Jadi kita semua nggak cuman berkomunikasi atau berteman atau bergaul dengan orang-orang yang satu suku saja atau dengan orang-orang yang satu bahasa saja. Jadi karena di Indonesia ini banyak sekali ragamnya, kita semua harus mengerti, kita semua harus memahami tentang perbedaan itu. Kalau kita merantau, terus kita ketemu dengan orang Sunda, kita harus menghargai budaya, bahasa dari orang yang berbeda dari suku tersebut. Kemudian kita bertemu lagi dengan orang yang berbeda agama. Kita harus menghargai adanya perbedaan agama tersebut. Caranya gimana? Kalau orang yang beda agama, seumpamanya ada adik yang beragama Islam, kemudian temannya beragama Katolik atau Kristen. Nah, cara menghargainya gimana? Kita bisa menghargai dengan cara tidak mengganggu sewaktu dia beribadah. Contohnya, kalian waktu duduk bersama, terus kalian mau makan. Nah, orang yang Islam biasanya berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Kalau orang yang Kristen gimana? Ya mungkin ada yang dengan cara, nah seperti itu. Kita tidak boleh mengejek atau tidak boleh mengatai. Kita semua harus menghargai. Seperti itulah cara beribadah mereka. Nah, kemudian ada lagi, kita juga harus menghargai hari-hari besar, perayaan hari besar yang agama lain rayakan. Kita semua harus menghargai. Walaupun kita semua tidak ikut dalam perayaan tersebut, setidaknya kita tidak mengganggu adanya perayaan-perayaan dari hari besar yang ada di Indonesia, yang diakui oleh agama-agama di Indonesia. Oke, adik-adik semua paham? Jadi kesimpulannya pembelajaran pada saat ini adalah di Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita dituntut untuk menghargai. Kita harus menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, terutama bahkan di dunia.
Tujuannya apa? Karena kita hidup di dunia ini, kita tidak cuma hidup di situ-situ saja. Kita tidak cuma hidup sendirian. Kita akan membutuhkan orang lain. Mungkin yang kita butuhkan adalah orang yang beda suku. Mungkin yang kita butuhkan adalah orang yang beda agama. Oleh karena itu, kita semua harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini itu merupakan kekayaan yang nggak bisa dibeli oleh negara-negara lain. Jadi kita semua wajib bangga. Oke, adik-adik paham ya? Untuk pembelajaran terakhir ini, kakak tidak memberikan PR, kakak tidak memberikan evaluasi, karena kakak rasa pembelajaran mengenai perbedaan ini bisa adik-adik terapkan sendiri di rumah nantinya. Contohnya kalau nanti ketemu temannya yang lagi sembahyang di gereja atau lagi sholat di masjid, bisa menghargai. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.